Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini kan lagi musim-musimnya debat capres. Itu insyaallah cawapres. Jadi kemarin saya duduk-duduk di masjid, ya ikutlah dengar-dengar suara kawan, suara sahabat, diskusi mereka. Luar biasa. Satu mendukung yang ini, yang satu lagi mendukung yang itu, yang satu lagi mendukung yang lainnya juga gitu. Nah, wah debat mereka. Di antara mereka itu ada yang mengatakan ya si A ini lebih bagus daripada si B, nah si B lebih bagus daripada si A dan si C dan macam-macam itu. Ya kita dengar-dengar saja. Nah di antara mereka itu ada yang mengatakan bahwa debat capres itu jauh daripada ajaran Islam. Itu tidak baik dan tidak benar, kata beliau. Kalau debat itu saling membuka aib, saling menceritakan kelemahan dan kekurangan, kata beliau begitu. Karena membuka aib saudara di tengah rame itu suatu masalah yang besar. Jadi ya debat lagi, bertengkar lagi, sampai merah muka, keluar air mata dan emosian gitu. Nah, jadi kita sampaikan kepada mereka, ayo sebentar. Harus ingat ini kita jamaah masjid loh, saudara dalam sholat loh, dan kita sering bertemu tiap hari loh di masjid ini. Jangan begitulah. Gitu. Dan perlu dipahami bahwa kita ini hanya bercerita. Ya, kita hanya bercerita, bukan rapat. Atau kita rapat bukan mengatur strategi pemilu. Nah, sementara kita bukan tim. Kita bukan orang yang bergerak untuk mendukung satu paslon, tidak. Kita hanya masyarakat biasa dan bercerita tentang capres dan cawapres tadi. Oleh karena itu ya tidak usahlah kita bertengkar, emosian. Karena itu akan merusak rasa diri kita. Ya, akan ada ketersinggungan, ketidaklemaan, ketidaknyamanan. Nah, ini biasanya mempengaruhi dalam pergaulan kita nanti. Dari sinilah kita sudah mulai kurang tegur-teguran, kurang ngomong-ngomong. Kalau bertemu sudah mulai ada kebencian. Nah, ini tidak menarik. Tidak menarik ini. Ya. Jadi begini, mengenai masalah kita tidak boleh membuka aib saudara di tengah orang ramai. Itu sudah benar. Seperti yang dikatakan oleh saudara saya Fauzi, namanya beliau itu Fauzi. Itu sama dengan memakan bangkai saudara sendiri dan seterusnya. Jadi saya jelaskan bahwa pernyataan Fauzi itu sudah benar itu. Kita tidak boleh menceritakan aib saudara kita, ya, keburukan saudara kita kepada orang lain. Apalagi di depan forum, apalagi di seluruh masyarakat Indonesia, ditelevisikan lagi. Tidak boleh memang. Tapi ingat, itu ada batasnya. Ada kemungkinan untuk boleh kita buka. Nah, di manakah posisinya? Posisinya ada di posisi yang 4. Pertama, seketika kita berbicara tentang kemaslahatan umum. Ya. Kedua, seketika kita membicarakan masalah hukum. Ketiga, kita bercerita tentang persoalan di masyarakat, negatifnya itu. Keempat, ya seketika ada orang mau melamar anak kita, atau ada orang mau bekerja dengan kita, atau ada orang yang mau bekerja sama dengan kita dalam suatu kegiatan ekonomi dan macam-macam itu. Jadi pada 4 posisi ini semuanya harus jelas. Nah, kita mulai daripada atas ya. Kita boleh membuka kekurangan, kelemahan saudara kita di forum umum kalau itu berkaitan dengan masyarakat umum.
Contoh misalnya debat capres, calon presiden, debat cawapres, calon wakil presiden. Itu boleh kita ceritakan kelemahannya, aib kerjanya, dan macam-macamnya itu boleh. Nah, bukan niat kita menjatuhkan, tidak. Tapi untuk menunjukkan kualitas kita. Untuk menunjukkan kelas-kelasnya mereka. Begitu. Karena di antara 3 capres dan cawapres itu kan mempunyai kelas masing-masing. Kualitas masing-masing. Namun yang kita cari adalah yang terbaik di antara yang 3 tadi. Itu. Maka silakan mereka berdebat. Nah, silakan mereka menunjukkan kelebihan mereka masing-masing. Cara berpikirnya, cara berkatanya, cara beraction dalam apa yang mereka pikirkan nantinya setelah menjadi presiden. Silakan saja. Namanya itu menceritakan program. Nah, silakan juga membantah pandangan yang lain berdasarkan kekurangan dan kelemahan yang pernah dia buat. Silakan. Dan dalam hal ini tidak dan tidak memang harus kita ceritakan kelemahannya, ya, buruknya, dampak yang tidak bagusnya, ya diceritakan. Kenapa? Karena ini masalah kepemimpinan. Karena ini masalah masyarakat yang banyak. Itu. Nah, ini bagaimana Pak Abu Fikri kalau menyenggol masalah kepribadian yang sebenarnya kepribadian? Lah, kalau itu memang ada. Tapi tolong berbahasa halus. Jangan berbahasa kasar. Itu. Kenapa sedemikian? Karena dengan itu, maka masyarakat tahu. Maka masyarakat paham ternyata pemimpin ini kurang bagus. Kurang cocok. Bahkan tidak usah dipilih. Berbahaya. Kenapa? Karena rekam jejaknya sebelum ini sudah banyak menyimpang, salah dan keliru. Baik cara dia berakal, berpikir, berperasaan, berbuat, sudah banyak kelirunya. Sudah banyak lemahnya. Nah, begitu saudaraku. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menilai siapa yang cocok dan siapa yang tidak cocok. Begitu. Kemudian kita boleh membuka aib saudara kita dalam hukum. Nah, coba kita perhatikan dalam pengadilan itu. Misalnya ada seorang yang membunuh, ya, merampok, mencuri, memperkosa. Justru aib mereka dicari. Yang disebut dengan data-data dan fakta atau barang bukti. Saksi. Nah, itu memang dicari. Untuk apa? Untuk diceritakan bahwa dia memang salah. Dia memang tidak benar. Dan dia memang melakukan kerusakan. Nah, dalam hal ini, ya harus dicari informasi keburukannya, kesalahannya. Demi apa? Demi menegakkan nilai-nilai kebenaran di dalam sebuah pengadilan. Coba bayangkan. Apa mungkin seorang pembunuh yang benar-benar membunuh, seorang perampok yang benar-benar merampok, seorang pemerkosa yang benar-benar memperkosa, tahu-tahu ditutup-tutupi. Tidak dibuka. Ya apanya yang mau diadili? Apanya yang mau diproses? Tidak ada. Maka pengertian pengadilan itu adalah mencari nilai-nilai kebenaran untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Mau tak mau, memang harus kita cari kesalahannya, kekeliruannya, ya, pelanggarannya di mana. Baru kita cerita pasalnya, pasal berapa, ayat berapa, hukumannya bagaimana, berapa tahun, apakah itu seumur hidup, ya, apakah itu hukuman mati. Dari situ kita tahu. Setelah kita membongkar kekeliruan, kesalahan, kebrutalannya, serta pelanggaran yang sudah dia buat. Nah, dalam hal ini boleh. Nah, itu ya. Nah, kemudian masyarakat. Untuk kenyamanan, ketentraman di masyarakat. Nah, misalnya begini. Ada seorang janda sering didatangi oleh laki-laki. Laki-lakinya berganti-ganti di malam hari. Nah, ini kan sudah mulai meresahkan. Di mana letak meresahkan? Ya, orang yang tidak kita kenal masuk ke wilayah kita. Datang ke rumah janda, bermalam-malam di dalam rumah itu. Ada apa? Nah, kalau memang mereka ada kepentingan yang baik, yang benar, silakan saja. Tapi kan ada aturannya. Kalau datang jangan sendiri-sendiri. Jangan lama-lama. Dan jelas ceritanya itu.
dan tidak mesti di malam hari. Tapi kalau sudah mulai menunjukkan kecurigaan kita kepadanya, sudah mulai menampakkan gerak-gerik mesumnya, maka perlu kita ceritakan, perlu kita bahas. Dalam artian bagaimana? Untuk memberikan keterangan kepadanya, supaya itu jangan dilakukan. Itu jangan dibuat. Karena bala yang tampil di dalam rumah itu, dalam bentuk maksiat, dia akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia akan mengundang bala, mengundang petaka, karena Allah murka dengan adanya perzinahan yang terselubung di dalam rumah itu. Ya silakan saja kita bicarakan, tidak apa-apa. Tapi tujuannya adalah untuk menyelesaikan itu jangan sampai terjadi lagi. Nah itu. Nah, yang keempat, jika ada orang pengen meminang anak kita perempuan nih, nah itu. Nah, atau anak kita laki-laki, boleh kita ceritakan, siapa yang melamar anakmu? Oh, si Anu. Wah, janganlah. Itu orangnya kasar, suka minum, suka berjudi, suka main perempuan. Walaupun dia kaya raya, jangan tersilau dengan kekayaan rayanya itu. Karena akan menikah dengan anak kita itu bukan tubuh badan jasadnya, bukan kekayaannya, tapi rasa batinnya, rohaninya. Ah itu. Jadi nikahkan tuh ruh dengan ruh loh. Ah itu. Kalau tubuh dengan tubuh itu mengawinkan namanya. Nah, jadi walaupun tubuhnya ganteng, cakep, punya harta banyak, uang banyak, kaya banyak, tapi kalau rohaninya ya tidak bagus, jiwanya tidak benar, maka katakan, jangan, berbahaya. Ah itu. Jadi tidak ada salahnya kita mengatakan itu. Makanya Nabi Muhammad pernah ditanya seketika orang melamar anak gadis. Maka bapaknya nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana? Fulan itu ingin melamar anak saya, anak gadis saya. Kata Rasulullah, tidak usah. Kenapa? Karena laki-laki itu tidak pernah melepaskan tongkatnya. Dalam bahasa lainnya, suka mukul, ringan tangan, suka menampar, suka meninju, dan macam-macam itu. Orangnya kasar. Boleh. Nah, bagaimana jika itu perempuan, Pak Bu Fikri? Itu juga boleh. Anak kita mencintai seorang gadis, setelah dipelajari, ternyata dia adalah perempuan yang kurang baik, kurang benar, pernah mengalami beberapa kasus, terbukti ada faktanya. Katakan. Jangan nanti setelah dia menikah, anak kita tadi menyesal, akhirnya cerai dia. Katakan itu. Nah, dalam hal ini tolong jangan silau dengan harta bendanya, kekayaannya, pangkatnya. Ingat, yang menikah itu adalah rohaninya itu, bukan tubuhnya. Nah, tubuhnya menyenangkan itu, ganteng, uangnya banyak, hartanya banyak. Tapi rohaninya itu, rohani yang sudah rusak, jiwanya sudah kotor, nanti tidak akan bahagia juga kehidupan itu. Maka stop, tidak usah dinikahkan. Boleh. Atau ada orang yang mau bekerja sama dengan kita di bidang bisnis misalnya. Nah, nanya sama teman, oh jangan, itu bahaya, orangnya licik, itu nggak jujur. Boleh. Nah itu. Jadi pada 4 posisi ini memang harus diangkat aibnya, harus diangkat boroknya, harus dibuktikan kebenaran daripada semua kesalahannya itu. Harus disampaikan. Ya, ingat ya, kita tidak boleh menceritakan aib saudara. Kalau hanya untuk sebuah cerita menyenangkan hawa nafsu saja, yang manfaatnya tidak ada sama sekali, itu haram hukumnya. Tetapi ada 4 posisi yang dibolehkan. Pertama, untuk kemaslahatan orang banyak, debat cawapres tadi atau capres tadi. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, untuk kenyamanan masyarakat. Yang keempat itu tadi, kebaikan individu dengan individu, apakah itu ada masalah untuk berkeluarga ataupun bisnis dan macam-macam itu. Tidak apa-apa. Nah, hanya tetap pembicaraan ini sebatas untuk mencari maslahat, untuk mencari kebaikan dan kebenaran, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu dunia syaitan kita. Tidak boleh. Benar-benar untuk kemaslahatan.
Karena dalam kajian kita itu mengatakan bahwa jika ada saudara kita bermasalah dia, artinya dia tidak baik, tidak benar ya, maka kita harus watawasau bil haq. Tausiahi dia dengan kebenaran. Itu. Artinya tausiahi dia dengan kemurnian hati. Yang di hati itu adalah kebenaran datang daripada Allah. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin, dan kamu janganlah ragu kepada kebenaran itu. Artinya dengan rohani yang bersih, ikhlas, berniat baik menuju jalan Allah dan Rasul. Silakan kita memberikan nasihat, memberikan arahan. Itu. Bukan untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dendam, kesumat, kita tidak boleh. Itu pertama. Yang kedua ya watawasau bis sabri. Tausiah saudaramu itu dengan kesabaran. Tausiah dengan kesabaran. Ikut sertakan Rasulullah di dalam batin kita. Dengan keberadaan sifatnya beliau, kebesarannya beliau. Ajaklah saudara kita tadi kepada kebaikan. Angkat sejarah Nabi Muhammad, sejarah Rasulullah. Berikan pandangan-pandangan. Tidak juga bisa apa boleh buat. Pakai jurus terakhir. Yaitu watawasau bil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Dengan sifatnya Allah. Rahman dan Rahim itu. Artinya apa? Betul-betul dalam Islam ini tidak ada ya kebencian, ya, dendam kesumat, apalagi untuk mencelakakan, tidak ada. Tapi jangan diartikan ya orang Islam itu tidak tegas. Tegas dia itu. Ya, tegas. Seketika kita melihat adanya seorang itu mencuri, kadar pencurian itu sudah jelas, memang wajib dihukum, maka dipotong tangannya. Di pergelangannya ini dipotong. Ya. Mencuri lagi, potong lagi pergelangan yang kedua. Mencuri lagi, lengannya itu. Mencuri lagi, lengan yang ini. Tapi tidak mungkin lah. Satu kali potong saja sudah jerah itu saudaraku. Itu sebuah kesalahan mereka, wajib hukumnya. Tegas Islam itu. Itu. Bagaimana Pak Bu pikir dengan koruptor? Nah, itu bukan lagi mencuri. Bukan lagi merampok, tapi sudah membinasakan kehidupan ekonomi orang banyak. Itu berat hukumnya. Tapi tetap dalam artian dipotong tangan. Diambil kembali hartanya, dimiskinkan, kata orang Indonesia. Begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang misalnya memotong telinga orang, memotong hidung orang, membutakan orang, mematahkan gigi orang. Bagaimana Islam bersikap? Ya kisos. Artinya ya telinga ya dengan telinga, hidungnya dengan hidung, matanya dengan mata, gigi ya dengan gigi. Begitu, seimbang. Jadi Islam tegas supaya tidak terjadi musuh-musuhan setelahnya itu. Supaya sama-sama enak, sama-sama puas. Itu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang berzina? Misalnya remaja dengan remaja berzina, ketahuan tertangkap, ada bukti faktanya, 4 orang saksi misalnya. Apa boleh buat ditangkap? Ya, diamankan pada hari Jumat, diikat di pohon. Atau diikat di suatu tempat. Kemudian dicambuk 100 kali. Baik laki-laki ataupun perempuan, dicambuk. Jangan diberikan rasa kasihan seketika kita menyambuk dia. Itu. Nah, bagaimana pula kalau dia seorang yang sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri, tapi dia berzina, rajam. Galikan tanah sebatas dada, ditanam dia. Kemudian setelah hari Jumat itu dilempar, setelah sholat Jumat ya, dilempar rame-rame. Sampai berdarah-darah. Sampai pecah-pecah kepalanya. Dengan batu besar, tidak boleh dengan batu besar. Batu kecil-kecil, sampai mati. Itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembunuh? Sama, kisas juga. Orang membunuh, hukumnya wajib dibunuh. Wajib. Hanya saja, mulai daripada mencuri, berzina, membunuh, yang berat itulah berzina, saudaraku. Kalau mencuri, seandainya orang yang dicuri tadi ridho,
maka paling tidak dia membayar kafarat, yaitu mengembalikan apa yang dia curi. Maka tidak jadi dihukum dia. Atau yang membunuh juga begitu. Dia membayar, ya, membayar kepada keluarga yang sudah dibunuhnya itu. Tapi dengan catatan atas restu keluarganya. Dan dia harus menjadi bagian daripada keluarga itu. Nah, kenapa sedemikian? Karena ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Seandainya kita salah, kita salaman saja minta maaf, tidak akan selesai itu. Dia akan selesai ketika salaman iya, silaturahmi iya, saling membantu iya, saling memberi iya. Baru terasa perubahan sikap orang yang dirugikan terhadap orang yang merugikan tadi. Makanya biasanya kalau orang yang membunuh, dia dimaafkan oleh keluarganya, maka orang yang membunuh tadi dijadikan bagian daripada keluarga itu. Misalnya bapaknya lagi kerja, ibunya lagi kerja, dibantulah oleh anak tadi yang sudah membunuh. Dan semua aktivitas dia bantu. Maka hilang rasa benci, rasa dendam, kesumat kepada yang membunuh. Itu dimaksud dengan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, tetapi kalau berzina laki-laki yang sudah beristri, perempuan yang sudah bersuami, itu tidak ada toleransinya, saudara. Tidak ada toleransinya. Hukumannya dirajam, dibunuh sampai mati. Itu yang cara dilemparkan. Nah, sepintas orang mengatakan, oh, kejam sekali Islam. Keras sekali Islam. Tidak ada rasa kemanusiaan. Tidak menghargai arti kehidupan. Anda keliru. Anda keliru. Justru Islam ini memperhatikan akhlak, ya, moral, etika. Menghargai kehidupan itu sendiri. Apa yang terjadi kalau seandainya perselingkuhan ini berkembang biak, menyebar kemana-mana? Pernahkah kita pahami efek daripada akibat perselingkuhan? Besar sekali. Ya, besar sekali. Pertama, kalau laki-laki berselingkuh, istrinya dirugikan. Anaknya dirugikan, keluarga istrinya dirugikan. Itu. Rugi apa? Rugi moral. Ya, rugi harga diri. Itu. Atau sebaliknya. Dan tidak jarang perselingkuhan itu melahirkan kekerasan, bahkan pembunuhan, pembantaian. Tidak jarang, saudaraku. Itu berbahayanya. Nah, oleh karena itu harus dipahami. Satu-satunya kelompok orang yang dia berdosa, dia bersalah, tetapi Allah dan Rasul memasukkan dia ke dalam surga, hanya orang ini. Orang yang berzina, dia mati dirajam. Hanya orang ini. Makanya ketika Khalid bin Walid melempar orang yang berzina tadi, yang dia sudah punya istri, dia berzina tadi, sambil menyumpah, sambil mencaci maki, ditegur oleh Rasulullah. Tidak boleh kayak gitu. Melemparnya keras-keras boleh, tapi tidak boleh mencaci maki dia. Kenapa? Kau belum tahu siapa dia hari ini. Satu-satunya orang atau sekelompok orang yang dia mati nanti diterima oleh Allah dengan baik, diletakkan dalam surga, hanya mereka inilah. Mereka yang berzina kemudian dirajam sampai habis, sampai mati. Nah, kenapa sedemikian, saudaraku? Nah, setelah pengadilan itu dijatuhkan bahwa dia dirajam, berarti seminggu lagi dia harus dibunuh dengan cara dilempar dengan batu. Nah, apa yang dia lakukan? Sebagai hamba Allah, dia tahu hari kematiannya adalah hari Jumat. Dengan cara dilempar dengan batu, dia tahu momen hari kematiannya, apa yang dia buat. Tidak lain adalah munculnya kesadaran yang sangat. Kesadarannya muncul. Dia bertobat, mohon ampun kepada Allah seampun-ampunnya. Menangis berurai air mata siang, malam, petang, pagi. Kemudian kalau dia punya hutang piutang, dia bayar hutang piutang itu. Kalau tidak terbayar, dia minta diredoi. Lalu dia minta maaf pada semua orang yang pernah dia sakiti. Dan dia minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, sholat sekusyuk-kusyuknya. Puasa sekusyuk-kusyuknya, zikir sekusyuk-kusyuknya.
karena waktu hidupnya cuma 7 hari lagi. Nah, selagi roh itu belum ada di tenggorokan, kata Rasulullah, hamba itu bertobat, maka Allah terima tobatnya. Allah maafkan kesalahannya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Inilah yang mereka terima jika mereka itu dirajam, saudaraku. Nah, matilah dalam kondisi bersih. Setelah dia mandi, dia ikut sholat Jumat, ya, dia berdoa kepada Allah dengan tobat urayan air mata. Allah pun menerima ampunan atas dia dan masukkan di dalam surganya, padahal dia belum mati. Nah, apakah ini kejam? Tidaklah. Inilah kebenaran yang paling benar, saudaraku. Ketentuan agama yang paling bagus. Itu. Nah, efek jerahnya, wah, luar biasa. Jangankan yang dirajam, yang dibunuh seperti ini, ya, yang mencuri saja efek jerahnya, ya, yang maling tadi, yang mencuri tadi, tidak mau lagi dia. Kemudian menyaksikan juga takut, termasuk yang korupsi tadi, takut. Kalau di Cina itu yang korupsi dibunuh. Kenapa? Sudah merugikan orang banyak. Tidak hanya uang, harta orang yang dirugikan, tapi hidup orang yang dirugikan. Maka dia harus dibunuh. Begitu. Melahirkan efek jerah. Begitu juga orang yang memotong telinga orang, merusak fisik orang, macam-macam. Dia juga harus menerima akibatnya, menjadikan efek jerah kepada masyarakat. Apa juga yang berzina, bujang sama gadis, didera 100 kali. Itu kan memalukan. Sudah didera 100 kali, dia diusir selama 1 tahun dari negeri itu. Kan malu. Nah, apalagi dibunuh. Itu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Makanya di negara Islam, itu penjara itu boleh dikatakan tidak ada. Kalau ada, hanya untuk menyimpan orang-orang yang hendak dihukum. Potong tangan, kisos, dera, atau rajam. Atau bunuh. Tidak akan sampai 3 bulan, tidak sampai. Tidak banyak menghabiskan biaya negara. Bahkan kadang-kadang 1 minggu, 1 bulan itu tidak ada isinya penjara itu. Tidak ada isinya. Nah, inilah yang kadang-kadang diartikan oleh orang, wah, Islam itu kejam. Tidak punya peri kemanusiaan. Kita yang tidak punya peri kemanusiaan, tidak ngerti kita kerja Allah dan Rasul, ngomong pula. Nah, itulah saudara-saudaraku, hikmah dari semua kejadian hukum yang ada dalam Islam tadi. Dia mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Kalau masalah remaja kan sudah saya ceritakan tuh. Nah, remaja ini diawasi oleh Allah, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Nah, zina itu apa? Ya, berdua-duaan itu sudah mendekati zina. Bercerita berdua itu sudah mendekati zina. Telepon-teleponan kalau tidak penting dengan perempuan itu sudah mendekati zina. Berzinanya bagaimana? Ya, melakukan itu. Ya, kalau remaja melakukan hubungan seks, ya, itu sama dengan memakan buah khuldi bagi Nabi Adam. Memakan buah khuldi bagi Bunda Hawa. Apa itu artinya? Mereka sudah bersenang-senang dengan melampiaskan seksual, energi libidonya, hasrat hatinya. Sejak saat itu apa yang terjadi? Yang perempuan hilanglah sorga di hatinya. Kebahagiaannya, ketenangan hatinya, harapan ke depannya hilang, saudaraku. Yang laki-laki sama. Yang perempuan itu takut ditinggalkan. Takut ditinggalkan. Kadang-kadang dia seperti kerbau dicocok hidung. Karena takut ditinggalkan, karena dia tidak suci lagi. Sementara yang laki-laki apa yang terjadi? Dia takut bertanggung jawab. Dia belum bisa mencari uang. Dia belum bisa bertanggung jawab atas segala sesuatunya. Dia belum bisa berkeluarga karena dia masih bersekolah. Akhirnya dia mencari-cari cara supaya tidak jadi menikahi perempuan ini. Apalagi kalau dia sudah hamil. Maka saya katakan, ada suatu kisah. Seorang laki-laki, karena dia takut
ikut menikah dengan perempuan yang sudah dia hamilkannya. Ya. Dia buat skenario. Seakan-akan dia disergap oleh 5 orang laki-laki. Dipukuli, digebuki. Pacarnya dibawa ke tempat yang sepi. Di situ diperkosa bergilir. Itu. Benar-benar dipukuli, mukanya lebam, dadanya lebam. Nanti di ujung kisah dia mengatakan, hamil dirimu bukan karena aku. Bukankah engkau diperkosa orang waktu itu? Berganti-gantian. Bayangkan sakit hatinya perempuan. Sakit hatinya keluarga perempuan. Betapa malunya mereka. Diperbuat oleh seorang laki-laki tidak bertanggung jawab seperti laki-laki ini. Dan yang lain tidak berani berkata banyak, bisa jadi benar. Ini adalah kandungan, ya, efek daripada laki-laki yang banyak tadi. Walaupun perempuan tahu ini adalah si laki-laki ini melakukannya, tetapi si laki-laki ini licik. Baru dia dengar bahwa perempuan tidak lagi datang bulan, maka disuruh buat skenario ini. Maka bagaimana mendeteksinya? Apa tidak menyakitkan hati keluarga perempuan? Apa tidak malu laki-laki dan keluarga laki-laki? Apa tidak tercemar suatu negeri oleh karena ulah mereka berdua? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia hamil, perempuan tadi luar nikah, digugurkan. Berhasil, walaupun menggugurkan kandungan itu sakitnya bukan main, saudaraku. Karena membunuh janin, memecah janin dalam perut itu tidak mudah, sakitnya bukan main. Pendarahannya luar biasa, tapi ditahan oleh perempuan asalkan tidak jadi hamil. Itu makanya banyak perempuan-perempuan dia sudah hamil duluan, dia makan pil, dia makan obat, atau dia diurut macam-macam itu dia apa ya namanya itu ya. Tahu-tahu di sekolah dia keguguran, mengeluarkan janin. Ada. Atau tempat-tempat umum. Ada. Sesaat mereka malu. Karena kejadiannya seperti itu. Tetapi di belakang atau di balik semua itu, mereka ulang lagi pekerjaan itu. Dengan senjata baru. Mungkin kondom, mungkin obat-obatan, mungkin suntikan. Nah, sedangkan mereka belum suami istri. Apa yang terjadi? Perempuan itu di hadapan laki-laki semakin rendah harga dirinya. Laki-laki semakin menghinakan perempuan tadi. Harganya tidak ada lagi, saudaraku. Ini hanya 2 sejoli. Di tempat lain ada 2 sejoli yang lain. Di tempat lain ada 2 sejoli yang lain. Akhirnya mereka berkumpul secara gila-gilaan. Apa itu gila-gilaan? Mereka tukar-menukar pasangan. Karena tidak ada lagi rasa cemburu, rasa kasih sayang. Tidak ada lagi, saudaraku. Nah, dari sinilah nanti akan muncul perempuan yang menjual dirinya. Perempuan menjual dirinya. Karena perempuan butuh uang. Siapa menjual? Laki-lakinya. Jadi laki-lakinya mencari pelanggan. Mencari nasabah. Itu. Rela laki-laki ini melihat pacar dibawa. Rela. Karena tidak ada lagi rasa kasih sayang. Tidak lagi rasa cinta. Sementara mereka sama-sama butuh uang. Apa tidak sakit kejadian seperti ini? Akhirnya bosan laki-laki tadi. Bosan perempuan tadi. Yang jadi korban siapa? Perempuan tadi. Kedepannya dia akan menjadi pelacur, saudara. Sudah 2. Nah, yang ketiga. Dia nikahi perempuan itu. Dia nikahi. Setelah hamil, dia nikahi. Sudah jelas itu tidak diridhoi oleh Allah. Apakah Allah akan mengampuni? Allah akan mengampuni, memaafkan dia. Tetapi kebiasaan dia melakukan hubungan seks di luar nikah tadi menjadikan hambarlah kisah ini. Hambar kisah ini. Nah, kadang-kadang timbul rasa kecemburuan yang berlebihan. Kenapa? Karena dia merasa gampang mengambil perempuan. Si perempuan juga melihat laki-laki merasa gampang untuk menggoda perempuan. Akhirnya ribut. Dalam rumah tangga mereka selalu bermasalah.
Tapi tidak sedikit orang-orang yang seperti itu bisa jadi baik selama memang dia berusaha untuk menjadi baik. Tapi tetaplah bertobat kepada Allah dan Rasulnya dan mengulang pernikahannya. Karena nikah yang pertama itu tadi tidak syah secara syariat Islam. Itu. Tapi selalu saja bermasalah, tetap bermasalah. Nah, yang keempat, dia tidak menikahi. Ya. Dia tidak menjual pacarnya itu tadi. Dia tetap berhubungan, terus berhubungan. Dia merasa laki-laki itu adalah suaminya. Laki-laki tadi merasa perempuan itu adalah istrinya. Kecemburuannya menjadi-jadi. Setiap hari berantem, saling pukul, saling tampar, saling tendang, saling tinju, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kecemburuan yang berjadi-jadi. Ya namanya anak sekolah, namanya orang bergaul, tidak mungkin perempuan tadi tidak bergaul dengan laki-laki lain. Tidak mungkin laki-laki ini tidak bergaul dengan perempuan lain. Hari-harinya ribut hanya masalah cinta yang tidak jelas. Makanya di sini sering terjadi pembunuhan terhadap perempuan, pembantaian terhadap perempuan, menghanyutkan perempuan, membuang perempuan ke dalam hutan. Dan tidak jarang juga laki-laki yang dibunuh. Jadi semua itu adalah efek dari perzinaan yang dilakukan oleh para remaja, saudaraku. Nah, ini jauh cerita kita nih. Mulai daripada cerita capres dan cawapres kok larinya ke sini. Nah, itu adalah sekedar bonus tambahan saja untuk menjelaskan suatu kisah tentang hukum Islam yang saya katakan tadi. Makanya jangan dikatakan Islam itu kasar, brutal, tidak punya rasa kemanusiaan. Jadi kembali kepada cerita kita tadi. Nah, silahkan sajalah kita buka aib, kekurangan, kelemahan saudara kita. Kalau sudah masuk ke 4 persoalan tadi. Kemaslahatan umum, tentang pengadilan, persoalan masyarakat, dan pilihan individu ataupun kelompok dalam bisnis atau kekeluargaan dan seterusnya itu. Tapi jangan kita buat menghina, mencaci, memfitnah orang. Tentu pasti ada gibahnya. Itu jangan coba-coba dibuat. Risikonya besar, saudaraku. Kalau orang lain kita caci, kita maki, kita fitnah, kita gibah, susah menyelesaikannya. Kalau Allah mungkin memaafkan, Rasul mengampunkan, tetapi bagaimana dengan orang yang disakiti? Bagaimana orang yang difitnah? Bagaimana orang yang diceritakan aib? Mereka akan terus siksa batinnya. Ini susah mengobatnya, saudaraku. Makanya pernah terjadi dulu orang tua. Seketika kelompok pengajiannya dicaci maki, difitnah, diceritakan begini begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tukang fitnah, tukang caci maki tadi sakit dia, sakit keras. Maka dicarilah tabib kemana-mana, tidak ketemu. Ada tabib tapi tidak bisa sembuh. Hanya orang tua tadi yang bisa menyembuhkan. Dibawalah ke tempat orang tua tadi. Akhirnya sembuh dianya melalui tangan orang difitnahnya, tangan orang dicacinya, tangan orang yang selama ini digibahinya. Nah, di situ dia minta maaf kepada orang tua tadi. Apa kata orang tua tadi? Aku maafkan, aku ampunkan. Tetapi sebelumnya kau bawa bantal, pergilah ke atas bukit, bawa sebuah keris. Bantal yang berisi kapuk tadi, kau robek, kau hamburkan kapasnya dari atas bukit. Kemudian kau pilih kembali, masukkan ke dalam bantal. Jangan tersisa satu pun. Kalau itu bisa engkau lakukan, berarti maafku berjalan. Ampunanku masuk kepada engkau. Kalau tidak, apa boleh buat. Di akhirat nanti pengadilan sama-sama menunggu kita. Sebenarnya bukan di akhirat, di dunia saja kita sudah mendapatkan akibat dari perbuatan salah kita, perbuatan buruk kita, kalau kita tidak bertobat. Lalu bagaimana itu Pak Bu Fikri? Kan sebanyak-banyak dosa kan Allah akan menerima kita
akan mengampuni kita. Benar, sepenuh buih di lautan, ya, sepenuh buih di lautan itu dosa kita. Jika kita datang kepada Allah, Allah akan ampunkan, Allah akan maafkan, Allah akan terima kita. Tapi kan ada syaratnya. Minta redo kepada mereka yang pernah kita kerugikan. Minta redo kepada mereka yang sudah kita sakiti. Nah, barulah Allah berikan ampunan itu, maaf itu. Nah, alangkah beratnya. Seandainya sudah kita minta redo, minta maaf, mereka tidak memaafkan, maka serahkanlah itu kepada Allah dan Rasul. Berarti sudah ada usaha untuk menjadi baik. Maka teruslah berbuat baik, bertaubatlah, jangan lagi menggibah, jangan lagi memfitnah, menghasut, mengadu domba orang. Mudah-mudahan di pengadilan akhirat nanti kita akan baik-baik saja dan selamat menuju Allah Rasulnya. Itu saja saudaraku, sekedar tambahan kita di sore hari ini untuk mengisi wawasan video-video kita ya. Karena ya ini musim-musim debat. Nah, besok kan musim apa lagi nih? Persiapan pemilu, macam-macam kita temukan. Tapi itu sajalah dulu untuk sementara. Kita akan berjumpa lagi dalam persoalan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.